bahkan kiai dan pondok pesantren termasuk salah satunya yang menggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Maka santri-santri, siapapun Anda, selagi Anda masih santri, ingat bahwa Indonesia adalah milik Anda. Santri tidak boleh merusak Indonesia, justru santri yang harus mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk santri. Hutang dunia pendidikan Islam, hutang terbesarnya adalah kepada dunia pesantren. Pesantren di Indonesia berdiri sudah lebih dari 3 abad. Menjelang abad ke-17, pesantren sudah berdiri di Indonesia. Sementara pendidikan formal itu baru ada pada abad ke-19. Pendidikan itu baru ada di Indonesia, pendidikan formal hanya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Tetapi pondok pesantren yang mewarnai perjalanan keilmuan orang-orang Indonesia, terutama kaum muslimin di Indonesia, sudah dimulai dari kurang lebih 340 bahkan 350 tahun yang lalu. Pondok pesantren sudah ada di Indonesia. Gusti Allah itu pasti mendengarkan doa kita semuanya, cuma persoalannya kita tidak yakin. Terakhir saya punya teman seorang ustadz sakit, nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter. Akhirnya datang kepada non muslim yang kebetulan Katolik Dayak. Nyampe di sana ke Sahri, ini kejadiannya 2 bulan lalu. Ternyata orang Dayak yang Katolik itu membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Diusap kaki yang sakit, yang bekas dioperasi dokter. Orangnya masih ada kok Pak. Sebulan yang lalu saya ketemu. Apa doanya orang Dayak Katolik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan yang baik, kekasihnya Muhammad, sembuhkan hambamu. Dapat 2 hari kering kiai. Persoalannya di mana? Persoalannya satu. Kita berdoa kepada Allah, ampo tak yakin. Kiatanya boleh. Cek lancing tuan ke mahrus gelar. Beri terima kabian neko. Harimon sampai terima kabi alim kabir yang mari tengah reko. Atulit saya sebelen. Kaki minta amin. Mabit gelo. Engkau seminta cuma hitung minta PC. Kui sebut begelo eko. Lah menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سماحة الفضلاء والكرامة, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada sahabat baik saya Ustadz Ahmad Munasan, yang beliau masih kelihatan sangat sehat bugar. Mana beliau? Tayyib Ustadz, mudah-mudahan istrinya nambah lagi, amin. Karena itu salah satu doa beliau yang belum diijabah oleh Allah. Jadi kalau jenengan gedoakan sedanten, insya Allah aman. Masalah lagi atau karben rajin beni urusan saya. Para pimpinan pondok pesantren, terkhusus kepada guru kita bersama Kiai Makhrus Ali, semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan dalam dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman saya, sahabat-sahabat saya semuanya yang insya Allah dulu kita sering bersama-sama waktu remaja masjid.
Alhamdulillah saya sudah tidak remaja lagi. Bu, ibu, ibu, ya Pak Ui dah iya. Ada bini sabar wah. Bu, kita doakan anak kita mudah-mudahan ranking 1 semuanya. Ya Pak ranking 1 tuh kapi dah iya dah rumah. Gula negereng metu rebu, mbak bini dan gula ring firm. Gula lambak ki semana SD. Eki kirin bi mbak bini margana ranking 1. Setitan gula Peleman tahun belum polotung ranking 1. Tadi cepo nembah oleh juara berempecong, juara setung bah, abelih. Mulai ke sekolah nak titik kalau juara na cong. Jadi saya pun nembak juara sepaling banyak ni ke juara 10. Muntong bitongan nengki 10. Tapi ternyata juara sesungguhnya adalah ibu semuanya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya ini. Karena anak ibu hebat, anak ibu pintar, anak ibu cerdas, sekolah pertamanya adalah ibu. Maka kalau katanya Ki Mahrus itu bahwa madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Anaknya pintar karena ibu, anaknya hebat karena ibu, anaknya cerdas karena ibu. Kalau anaknya pintar berarti anak ibu. Mun bukan anak perengaki Pak. Mun sepenter anak embu, seukang anak apa? Aja mun ring bini. Pokoknya mun tang pinter, mun pinter tang anak. Mun tak pinter, ya noron ke bapaan lah. Saya enggak kinurdin, kamu kinurdin. Mun pas tak pinter anak le, berek nih urusan. Lemah-lemangken pengapura-pengora. Saya punya nostalgia tersendiri ibu. Hadir saya di tempat ini, konon kata Kemunasan saya sudah 4 kali atau 3 kali. Sesungguhnya saya ingin menyegarkan ingatan saya kembali bahwa saya pernah berguru kepada seorang ustadzah yang ternyata pernah ngajar di sini juga. Namanya Ustadzah Salwa. Pola bedenyi Salwa. Bedehi. Kisah lambat tahun belum polo guru ngaji kula mak. Nyisal wakin to baik. Mun nobi tak raja mak. Keni. Titi sampai makin menikah. Kula selalu yakin bahwa memang laki-laki itu selalu jadi korbannya perempuan. Coba bitong kiai. Dari kini etobi embu. Ta'abid ngaji etobi bu guru. Pandaraja andi bini, ha? Cak gelak lu dah. Kini ngaki kalau so kini ngaki so. Norti, ya kini ngaki ya. Nih kepak nih. Orang bini benik Pak. Mun la apolong ketelo Pak. Ada lain Pak. Orang bini benik Ustaz Sahri. Mun tungi ngiki teki aman. Di dimaya, di diseti, di konsa, ano belanja. Ki nyaring suara ki aman Pak. Tapi bila suaranya jen kene bahaya Pak. Kula seheran orang bini atunging alaunan mi ngerti. Iya can siapa? Iya. Jen kene jen ngerti mak. Thank you gak Tuhan. Jen launan jen kuat. Siapa? Siapa dengan celeng rumah ya? Apa? Kodung aja benih meneh jua. Autang. Mami lah tahu baik kaki. Apa coba nengko? Jen kene suara nareng bini jen bahaya mak. Jadi milan lagi toma lemangken. Saya mohon maaf. Ini saya ceramah pakai bahasa nopo nih? Ki Mahrus baca nopo nih? Bahasa Madura mawon nggih. Bak beda yang Madura gitu mak. Serius beda Madura nih gitu. Apa tepote teng goreng cen apa gele. Roh paningan bini on di atas nggih. Lo marabu kene ngaki Bu. Ari ya Bu re. Kula tak cerita banyak malam mangkin. Karena insyaallah kinto nih.
para ustadz, para kiai, para guru ini, para muallim, para murabbi, itu alumni pondok pesantren dari berbagai macam pondok pesantren. Artinya sesungguhnya anak ibu beruntung. Beruntungnya dari mana? Berguru kepada Kiai Makhrus Ali, walaupun alumni di sini berguru kepada Syekhun al-Murabbi Muallim Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair sempat berguru kepada abahnya Sayyid Alawi Al-Maliki, yaitu kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Ada yang berguru kepada Syekhuna As'ad Samsul Arifin, yang sempat berguru, yang pernah menjadi muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Artinya ilmu yang disampaikan oleh beberapa guru di tempat ini masuk ke dalam hati anak ibu semuanya. Itu merupakan kumpulan para doa orang-orang salih, para aulia illahus salihin, yang semuanya mengalir untuk anak ibu semuanya. Maka malam ini betul sampaikan tadi oleh Ustadz Nuruddin, bahwa beliau menjelaskan secara panjang kali lebar bagaimana madrasah ini berdiri mulai tahun 88 hingga tahun 89, yang diawali oleh kesederhanaan. Alhamdulillah setelah 35 tahun madrasah bisa sehebat seperti ini. Maka tepuk tangan untuk Miftahul Huda semuanya. Miftahul Huda bukan hanya membangun kampung, tapi Miftahul Huda mampu membangun Kuburaya, mampu membangun Indonesia. Bahkan insya Allah santri-santri Miftahul Huda akan mampu merubah peradaban dunia Islam. Kok ngotot Ustaz ceramahnya? Masuk akal. Kenapa? Jadi begela tak beri nasi, cuma ibri aing. Hari lah telur aing re, gela telur. Leki kiai namole sehat tak sehat ontep si bodoh. Ada yang keliru panitia apa boleh. Ustaz Syahri ini harus tanggung jawab kampian ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi Ustaz Nuruddin mengutip makna kata barakah. Ternyata barakah itu sederhananya adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara apapun. Seorang ahli tafsir terbaik yang pernah dilahirkan di Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, mendefinisikan kata barokah itu kalau sampai kepada 3 perkara akan seperti ini. Kalau barokah itu menetes kepada anakmu, fa in halat 'alal walad aslahathu. Kalau barokah itu Allah titipkan kepada anakmu, maka anakmu akan jadi anak soleh. Anak yang ngaji di madrasah ini, anak yang belajar di madrasah ini, berangkat dari rumah. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang berangkatnya kemana? Mencari ridhonya Allah melalui ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Apa kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, yang pernah dipuji oleh Rasulullah, yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini, kata Nabi, kotanya ilmu, sedangkan pintu kotanya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan apa? Innal jamalah jamalul ilmi wal adab. Keindahan sesungguhnya di dalam hidup itu karena 2 perkara. Indahnya manusia, dan manusia itu indahnya karena 2 hal. Pertama, ilmu dan akhlaknya. Ketika orang itu sudah berilmu, anak semakin berilmu, insya Allah adabnya semakin lebih baik. Halo ibu. Halo ibu. Baik, saya campur bahasa Indonesia saja ya. Terakhir kali ibu baca Quran kapan? Hah? Bila dah? Terakhir baca Quran bila? Tadi bila? Hari bulan tahlilan ki ibu Rurwa. Marah. Terakhir kali buka HP? Sekarang Ustaz. Ini lagi video Ustaz.
Ini kan ustadz yang viral terus kan. Dah iya dah. Sambil ngaji tak apa-apa, sambil neku HP, korja atulit ke berengah, bagus tentang HP benjua ke. Harapan di Oppo ke. Arya beda aplikasi anti pano lan naik. Ring bini menika mak, mula neku HP mak. Dia jadi beri lain mak. 24 jam. Alung gulung ben HP na. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkin kule cuma mekengak dek para rabu dek para jamaah langkong dek wali murid. Napa kelek tebuna ahlan nas. Saya nomor 2 tebuna saya Mutawalli Asy'arawi. Wa in halat 'ala al-waqt ammaratku. Kalau barokah itu Allah turunkan kepada waktumu di dalam hidupmu, maka waktu dalam hidupmu senantiasa menjadi manfaat dan kebaikan. Banyak di antara kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Begitu kata Rasulullah. Ada 2 nikmat besar yang ketika Allah kirimkan kepada manusia, semuanya kadangkala menjadi sia-sia. Apa itu? Sehat dan sempat. Ada orang sehat tapi tidak sempat. Ada sempat tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat tapi tidak bisa datang ke masjid. Ada orang yang sehat tapi tidak mau datang ke pengajian. Ketika Allah ambil kesehatan, baru dia berpikir bahwa ternyata waktu untuk beramal solih itu sangat penting. Yang nomor 3, apa kata si Mutawalli Asy'arawi tentang makna barakah? Wa in halat 'alal mal aktharathu. Ketika barakah Allah turunkan ke dalam hartamu, Allah turunkan kebaikan dalam hartamu, hartamu bertambah. Makna bertambah bukan hanya jumlahnya, tapi kebaikannya. Ibu-ibu datang ke pengajian, datang ke syukuran anak malam ini, itu tidak gampang, Bu. Berapa hari ini acaranya di sini, Pak? Senapa hari acara itu? 5 hari. Mau nandi anak 5 kali 10.000. Ambo kepelengan bapak ke. Tapi tanah apa, Bu? Ini keselamatan. Bapak ngeluh. Selamatan dek karena lanas ya. Lanas ya pelamboyan 3.000 itu. Kali ada biju jeneng kacong. Tanah apa, Bu? Tanah apa cuma guna beri jajan ke potran. Nah, entari huruna. Beri saya jual lanas roh. Beri saya jual sawit. Pas entari guru napotran Ustad, beri gula nikah jual sawit. Sawit itu senapa ya? 2.300 mie muda. Di kampung saya itu kelapa sawit 3.800, Bu. 3.800. Serius, Bu. Kelapanya 3.000, sawitnya 800, Bu. Kan kelapa sawit, Pak. Lo dong kadang ngambon nih, ya Allah, me patoran boleh empon. Tule entare guru napa trana kada ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sayyiduna Abu Hurairah. Napa ada pun Rasulullah pesan Rasulullah sekin tobu. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sama manusianya tidak pandai berterima kasih. Yakin saya bener tepak lantaran ilmu penika dari pangeran. Cuma membeni lantaran sebab guru nah potrana panjenengan tak depak. Terutama guru PAUD. Mana yang guru PAUD angkat tangan? Yang guru PAUD angkat tangan. Yang guru PAUD angkat tangan. Tadi guru dah. Guru PAUD penika Pak paling saking kelakuan. Mun sanawiyah ben SMA nyaman, Mak. Mun saya PAUD de tengah meroan. Kelampine tengtang. Kadang ngabau tangket. Kiba ada tangket. Nah, kiba ada Ustaz. Kibanya abok mancing akan to bae kula, Mak. Kula dimin sareng kirus dikin to. Karena dan kula kelahiran Meranti. Nyai Salwa dimin ngajarkan kula waktu meranti tahun belum poluan.
Dan gula mereka buk-buk sarang Kiai Rusdi, marga apa-apa. Jadi protes, mitokol Kiai. Benih marga kaki tak tahu macet, cong abau tangket kaki. Pada lambaga mahrus bola. Ampu akur leguran ni pahari di gentong. Cuma mangkin tadi Kiai cek lagan kena. Langgi bu, ngotan bu. Coba, lamun bu guru na berangkat lah bede, lawar depak ke sekolahan ketemu ben murid. Oh bu, apa cong? Emiyah, benih minta mie bu, cukup mie ruah. Simun guru paut penika bu, kencerna paling raja bu. Mun sabar. Senga kolek nanan orang merah kapi. Muning ring bini penika nobi kene bu. Tak kena nangis murid, ngecel. Minta ngecel, wah lepas kolen bu. Tapi mun mangken tak bisa ke sahri. Mun ki deman dimin engki gepak sareng kiai sae. Selte sae. Karena dan kula tibi sareng ki syukuran makmun. Karena dan kula santri ki syukron. Oleh seminggu monduk nong Bogor sarang ke sukron buk-buk. Jadi sarang kance tanya aki, oh bang, apa le? Mun alumni na Kiai Sukron biasa na alim tadi Kiai bang. Aju saya tampeleng le, saya tampeleng Kiai le sampean engkau buk-buk le, kelan kau pas alim le. Mun saya tampeleng Kiai tiap hari Kamis insyaallah tadi Kiai. Le sampean bang engkau buk-buk. Buk-buk, ya tak nakal engkau le, meleng. Ini hasil meleng panika mak. Walaki sehari benten. Benten tak nah. Oh, dek karena rotan juga gitu. Lah mangken deng kadeng abe pan anak deng lepenter, ada anak le hebat, anak lepenter, anak le alim, guru nek kelopain. Hah? Dabune Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Aku lebih membutuhkan orang yang ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi dibandingkan dengan ilmunya yang banyak tapi tidak ada adab di dalamnya. Dan kadang ngabak panlepenter aroma sabak pengaporah karena kita banyak santrena kemunasan mangken sebanyak sejajar ban kemunasan panetanya aki peser kisah ke Mahrus Ali kisah Pak Munasan peserah oh sahabat saya padahal guruna kan tak mungkin seperti itu. Maka ngaji di madrasah, ngaji di pondok pesantren, bertemu dengan kiai, bertemu dengan ustadz itu tidak hanya diajarkan ilmu, tapi diajarkan bagaimana menghormati dan ta'zim kepada orang yang memberikan dan mengalirkan ilmu ke dalam hatinya. Pinter gampang mak, alim gampang. Serepot napa? Alim tapi dibarengi dengan rasa ta'zim dan hormat kepada orang yang mengajarkannya. Bisa dibayangkan sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau dicoba untuk dibandingkan dengan gurunya Imam Malik bin Anas. Saking alimnya Imam Syafi'i rahimahullah, masyarakat pada masa itu mencoba membandingkan beliau kepada gurunya yang bernama Imam Malik. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Kafabi Malik hujjatan fi yaumil qiyamah. Cukuplah bagiku Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebagai hujahku di yaumil qiyamah. Pendapatku bukan pendapatku, tapi semata-mata pendapat dari guruku. Ilmu yang ada di dadaku bukan ilmuku, tapi ilmu dari guruku. Apa yang Allah berikan kepadaku bukan hakku, tapi hak dari guruku. Saking ta'zimnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada gurunya yang bernama Imam Malik. Dan kemudian Imam Syafi'i punya seorang murid yang alim luar biasa yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan Imam Hambali. Hafalan hadisnya mencapai 1 juta hadis lengkap dengan hukum matan dan sanadnya. Tapi ketika Imam Syafi'i ditanya kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal,
Orang mencoba membandingkan kealiman Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Hambali? Dikutip oleh Imam Baihaqi bahwa wa'adhullaha fi salati mundu arba'ina sanah wa aqulu rabbighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ternyata 40 tahun lamanya Imam Hambali selalu mendoakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Apa ucapan Imam Hambali dalam salatnya? 40 tahun beliau selepas salat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni orang tuaku, ibu dan bapakku, dan ampuni guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka tentu ini hadiah besar malam ini. Tadi kita sudah berfatihah, tadi kita sudah menyampaikan doa tahlil, kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita sampaikan itu tentu pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kepada para muassis, para orang-orang yang berwakaf, para wakif yang mewakafkan tanahnya di madrasah ini, yang pernah mengajar di tempat ini, yang pernah menyampaikan ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Fatihah dan doa yang kita sampaikan Allah sampaikan kepada beliau-beliau yang sudah wafat mendahului kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Maka terkait dengan ini para jamaah, Bu, Ibu, ini kan malam terakhir ya, malam terakhir acara. Insya Allah saya tidak lama, ceramah saya tidak lama karena mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah ceramah saya tidak lama. Biasanya di sini berapa menit ceramahnya, Kiai? Kenapa? 3 jam. Iya montol jam kok torona dari setia ke macam sampai kerap 3 jam ya. Gula tak abid biasa Bu punten Bu, tak abid gula. Jadi karena sekarang sudah masuk jam 9:30, insya Allah nanti jam 1 baru selesai Bu ya. Mungkin tinggal sampai nih tunggu lepele mana. Makin bi sampai nih hutan di bini gula ngarah. Makin ngari tang bini ratin roma ke. Saya itu Kiai pernah datengin berjamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Engki Pak, engki Kiai. Napa Pak? Teronyo ona barokatuh Kiai. Anapa Pak? Aduh, bini hula cerewet Kiai. Cerewet derem oke, kikir terus. Pola beda amalan dari panjenengan. Aduh kau tak andi ke. Mun engkau andi amalan bisa macam dia ke. Pas tang bini tak kasaan bingko ibu cetibi ke. Jelas tak bagi kaki bingko. Pola ke sehari keduan kan tu dia begigi. Karena ring bini benih ke Bu. Ini hanya sekilas saja Bu. Saya pernah baca psikologi terapan di keluarga. Kenapa perempuan itu cenderung cerewet ke Mahrus? Cenderung cerewet karena setiap hari di kepala perempuan itu ada 20.000 kata yang berputar. Ini ribu di dalam kepala sampean itu 20.000 kata yang berputar. Kalau enggak dikeluarkan sakit. Korban pertama siapa? Munta'la kenaan. Mun kikir kanan combel pekaja supaya bapan paham. Coba pola tak pada ring dinar Ibu. Mun nepong santen robu. Mun orang bini, Bu Ibu pantanya ki Bu, uang istri uang dimma beda. Uang istri uang suami uang je. Beliin Bu. Uang istri uang suami uang cocok. Tetilah akhirnya soroling ngaling. Orang laki Bu andi PC nang ATM jo masuk pecet 6 kali 6 digit jo pinnya 6 tit tabit tanya aki berapa transaksi yang akan Anda lakukan. PC 1 juta keluar 2 menit keluar. Tapi bapak mau nyabek PC gini bini berapa kode ini saya pecet Pak sampai ngoper tuh 10 kali Pak Kun tak keluar Pak.
Orang bini salah nareng laki si 20 tahun kak tuan kayak ngai kak tuan. Pas tainga kesalahan lambe. Sekemele engkau lambe ben kaki saja dan sarta ngaroh. Apa? Kaki saya nggak sering bini 20 tahun kayak ngai mak. Tapi gelak gila ku beri PC kalau pain. Minta PC nak. Ba gelak sih kelaku. Saya kemaka. Aduh gelak saya kelaku bang labang roh. Minta beri aja. Reng bini mun salah reng laki 20 tahun kayak ngain abri PC gila kue kalau pain ada dina aja sebede cuman empat tengah baru kalau istri kiai ila pada ben kaki dia kula lambe agak cerak songkuan celeng bu margana lambe kisah hari kula nyabe PC 300.000 kinton bi kula ngetes reng bini Allah katanya perempuan itu penciumannya bagus. Malam ini saya tes ya Allah. Play mana pengajian kak tuan nyabe PC telur atau saya bu ide lem songkok. Play mana pengajian pokok situng nek bini assalamualaikum. Karena sampai makin gue lagi nek bini pakun tak oba bu. Assalamualaikum cantik. Ijo bini nanti bini pak kaki saya sakit ate. Nah serius bu, sampai hari ini saya masih panggil istri itu cantik bu, 24 tahun. Assalamualaikum cantik, salam ganteng. Cemet kolitung pak, oneng pak. Buka labeng, terus tanang ke sana. Apa mi? Apa mi? Amplop. Ampun lebareng aki. Kula atuh ya Allah manter saya songkok tak temua. Ngetes selastara nekin toh sepuh kule jekin bi sholat sholat udah subuh udah tarhim iya ayo cepat bangun ya kule panong nggak mak songkok le teku mak ini apa maksudnya ya ini apa ya songkok ini oh ya uang mi iya uang apa itu uang sial mi kok bilang uang sial udah diumpetin masih ketemu kan sial hebat ring bini pak lo papa hebat sampean lengaling ngirem temu obe nyaman HP na orang nyaman na astuti pa obe adul temu Arya lako na banser yang ada nyaman astuti yobe adul akhirnya tanya si bini bang arabinya madul bang kita adul jelek iya memang beda astuti ngeri budi adul itu astuti mun nyaman astuti mi yobe nyaman adul bang iya beni de iya le Arya la caki adalil tak baju dalil kake karena dalil kering bini paling tak mempan mak semempan bagi reng bini situng pokok reng bini mulenot tu sambil melerok mate mak mate mak lezeki alaben pernah kula oleh pertanyaan jebakan dari nik bini acelen wa dua neng mall bi yang di sebelah itu cantik enggak jawab cantik sakit jawab tak cantik sakit marga nenek bini umur seket hitung saya tutu umur 17 kan tak masuk akal mak titibi gule sampit ya cantik itu mi dasar laki-laki buaya istri saya kurang paham mungkin bahwa sebenarnya buaya itu bukan jantan semua ternyata buaya juga betinanya banyak saya jawab nanti saya jawab cantik Umi salah jawab itu lebih cantik salah yang benar itu gimana coba bu sampean gi pas be acelen ben lagi na sampean pas be de beraben lebet itanya aki be atanya sampean kak ratinan kemo engko ben ruah mun pas lagi na sampean aja jawab wah yo ratinan ruah enggak nyapelan naik kok be ngamuk ke sampean bu ngamuk ini mulai karena ratinan ruah. Lemana sebanik kabu. Milana sega dintok
Hebune ke mahrus. Penting bahwa di dalam iman itu dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Dalam amal salih ada ilmunya, ibadah ada ilmunya. Saya punya tetangga saya non muslim rata-rata. Kenapa saya bertetangga dengan mereka? Karena selama ini hubungan saya dengan mereka baik. Suatu waktu saya kan pernah ceramah ini Pak, itu lagi viral-viralnya di media sosial waktu itu. Saya punya tetangga itu namanya Aliong Pak. Serius, tetangga sebelah compok dan gula kita nyaman Aliong rencana tete Aliong gila kuatannya ke gula. Pak Haji, apa Yong? Boleh saya tanya? Oh boleh. Pak Ustadz jangan marah. Ya Yong, enggak lah Yong. Kenapa harus marah? Kenapa orang Islam itu susah kaya? Maksudnya? Iya, kenapa orang Islam itu susah kaya? Saya jawab, bagi umat Islam Yong, kaya itu bukan jumlah, tapi pada rasa bahagia yang didasari rasa syukur kepada Allah Tuhannya yang memberikan rezekinya. Oh begitu ya. Kalau Pak Liong kenapa harus kaya? Oh kalau orang Tionghoa kalau tidak kaya tak cano musia. Kok bisa? Oh tak bisa. Orang Cina hidup pakai lui, dia mati harus pakai lui ya. Lui itu apa? Duit. Coba orang Cina kenapa jadi kaya? Orang Islam di masjid itu jam 4 masih sholat pakai Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Orang Cina berangkat pelamboyan no. Orang Islam sembayang dia tidak berangkat. Kami orang Cina berangkat pelamboyan. Orang Islam selesai sembayang dia berangkat pasal. Jam 8 dia baru datang. Kami orang Cina jam 8 udah pulang bawa lu ya. Oh. Enggak begini, serius ini. Kalau orang Cina berdoanya gimana, Yong? Oh, orang Cina kalau berdoa menghadap 8 penjuru mata angin, no. Kok banyak, Yong? Iya, kami minta sama 8 dewa. Dewa barat tak kasih, minta dewa timur. Dewa timur tak kasih, kami minta dewa utara, oh. Utara tak kasih, minta selatan. Beda dengan orang Islam, minta satu saja. Masuk akal kiri ya. Serius Pak Haji. Jadi kalau orang Cina minta macam mana, Yong? Nah, kalau Pak Haji mau ikut macam ini, oh. Pagi-pagi jam 6, jam 7 orang Cina keluarkan dia punya hiyo. Dia bakar punya stanggi, dia ngadap timur, bilang sama dewa timur, oh dewa timur, aku minta duit, minta kaya. Sambil kalau sampai dewa timur tak kasih, kami naikkan hiyo. Kami ancam dewa, oh. Kalau dewa tak kasih, kami bakal lah. Serius Pak Haji. Maka orang Cina lata-lata dia banyak duit Masuk akal, Yong. Kalau orang Islam macam mana Pak Haji? Orang Islam cuma minta kepada satu Tuhan, Allah yang kami yakini. Kalau misalnya dia tak kasih macam mana? Iya yang Yong dah mah Yong. Ada macam apa beli ke Yong? Lah semuanya kan pakai ilmu Pak. Gusti Allah itu pasti mendengarkan doa kita semuanya. Cuma persoalannya kita tidak yakin. Terakhir saya punya teman seorang ustadz sakit, nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter. Akhirnya datang kepada non muslim yang kebetulan Katolik Dayak. Nyampe di sana ke Sahri, ini kejadiannya 2 bulan lalu. Ternyata orang Dayak yang Katolik itu membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Diusap kaki yang sakit, yang bekas dioperasi dokter. Orangnya masih ada kok Pak. Sebulan yang lalu saya ketemu. Apa doanya orang Dayak Katolik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan yang baik, kekasihnya Muhammad, sembuhkan hambamu. Dapat 2 hari kering Kiai. Persoalannya di mana? Persoalannya satu.
Kita berdoa kepada Allah, ampo tak yakin. Kiatanya boleh. Cek lancing tuan ke mahrus gelar. Beri terima kapi ni kok. Hari mon sampai terima kapi alim kapi yang mari tengah reko. Atulit saya sebelen. Kaki minta amin, mabit keluk. Engkau seminta cuma hitung minta PC. Kui sebut begelar eko. Lah menikah. Kadang abe menikah tu ke Gusti Allah menikah. Tak beringi rasa yakin ke Allah. Milana ngaji sekolah supaya abe penikah lebih faham tentang ilmu pangeran. Oh mentuana sampian kita kabul bi Allah, boleh jadi doa sampian dikabulkan oleh Allah, cuma diganti. Ada yang minta rezeki ilmu, ada yang minta rezeki sehat, ada yang minta rezeki kekayaan. Ketika kekayaannya tidak datang, jangan marah dulu. Boleh jadi kekayaan yang diminta Allah ganti dengan kesehatan. Sebab seandainya Allah memberikan kekayaan, ternyata sampian tidak sehat, harta sampian habis untuk berobat. Ada yang minta jabatan kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak segera mengabulkan. Bukan Allah tidak baik dan tidak mendengarkan, Allah mengganti dengan jabatan biasa. Karena kalau sampean jadi pejabat, boleh jadi menjadi orang yang tidak amanah kepada Allah. Ini kan penting untuk difahami. Maka kita ngaji malam ini di majelis yang mulia ini dengan harapan Allah tambahkan ilmu dan barakahnya ilmu di dalam hati kita masing-masing. Karena berkat barakahnya para guru-guru leku atau bahkan malam mangken acabis sampean ke kemonasan, acabis de kemaruban ustad-ustad selain asalaman Pak pas pecekak didik Pak. Kemonasan tak rokok. Tak rokok. Kemahrus arokok. Arokok napa Kiai? Punten kene kebele ke jemaah. Senapa Kiai? Sebungkus kan anu ki sampurna Kiai ki. Telepon petok Bu mangken Bu. Engki mona salaman seket kan bade cecir Bu titik. Kencek beri 15.000 oleh rokok janda Bu. Ongkuan belum 15.000 tabako. Kan tapi bade semodean pone mangken Mak. Bade Bu bener rokok janda hanya mah rokok mama muda. Enten bedongku serius. Lihat tileki Pak Bu mak cabis de ustad motor sekelangkong gelek de bun Ustad Zain Muhsin cepon sebelum asukur ke pangeran harus motor sekelangkong de ajunan. Oh engki ngereng asal sampean Pak leki Ustad Munasan kan deg-degan beremperian cekat kedua bolor ya lantan serius kula Pak, serius kula kan kadang-kadang kula ben sampean pengapora minang kecil dan gula kurang sampurna kurang saya kurang bagus dak sampean kadang abe menikah bisa abe ceberengan sekurang manfaat tapi dak guruna anak kadang abe perhitungan benih gula minta benten guruna panjenengan potrana panjenengan saya guru dak guru menikah estona sampean aguru juga Mak. Ini kepenting. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena madrasah Miftahul Huda sudah berdiri 35 tahun luar biasa. Sekarang sudah banyak mendapatkan tempat di masyarakat. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru madrasah, ada yang jadi pimpinan pesantren, ada yang hanya jadi guru ngaji, ada yang jadi pegawai. Banyak sekali yang pernah dilahirkan di tempat ini. Jangan malu, jangan gengsi, jangan merasa rendah diri karena bersekolah di madrasah Miftahul Huda. Justru dari Miftahul Huda inilah sampean hari ini bisa kenal Allah, sampean bisa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkat Miftahul Huda. Maka insya Allah barokahnya kiai, barokahnya ustadz, barokahnya ilmu yang pernah ada, yang pernah sampean ambil dari tempat yang mulia ini, insya Allah kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam Ibnul Mubarak, saya kutip beliau, kenapa anak sampean layak mendapatkan guru yang punya sanad? Napa sanad kinto Mak Bu?
insyaallah santri ngoning sedaja. Saya maksud sanad guru kinto panjenengan putrana panjenengan aguru dak Kisahri. Kisahri kinto aguru dak Syekhona dak guru beten kaula sedaja dak Kibarizi Muhammad. Le Kibarizi kak dinto termasuk salah situng guruna dak Se Ismail bin Zain al-Yamani. Lu ni ke depak langsung ke atas sampai depak de Imam Nawawi, naik ke atas sampai depak de Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aku de Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas aku de Nafi. Nafi penika nika termasuk de generasi tabi'in. Nafi ka Imam Nafi aku de sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar aku de Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmuna depa etremah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmuna barokah. Margana napa? Talena langsung de Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kepentingnya panjenengan nyari guru putrana si andi kaitan sanad langsung de Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Napa dabuni Ibnul Mubarak, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu bagian asas terpenting dalam mencari ilmu Allah. Mun bada orang, mun bada situng manosah nyampe aki agama mendapat persoalan hukum tapi tak andi kursi andi sanad laqala man syaa ma syaa. Yaktena orang penikah ada bu sesuai pikir natibi beni atas dasar perintahna Allah dan perintahna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titimun agaduan guru sejelas ilmu na jelas sanad jelas depak dek Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini saya lihat ibu-ibu sangat luar biasa sampai penuh ke belakang ini. Luar biasa ibu-ibu. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ilmunya manfaat. Anaknya yang sudah lulus madrasah, entah itu ibtidai, tsanawi atau aliyah, silahkan dilanjutkan. Insya Allah cikal bakal anak solih diawali oleh ibu dan bapak yang solih. Salahul ab sababun li abna'is solih. Bapak ibu yang solih, bapaknya solih, ibunya solihah, insya Allah itu jadi cikal bakal anaknya menjadi solih. Jangan terlalu berharap lebih. Kalau bapaknya belum solih, ibunya belum solih, maksa-maksa anak menjadi solih, itu akan menjadi sulit. Walaupun bisa saja terjadi. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, para tretan, para ibu, para bapak sebutan kalau muljaki kesoleh na abe menikah teti sebab anak kula sareng panjenengan kak din teti orang solih. Anak berangkat ke madrasah, anak sekolah nang pondok, ibu bersujud sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati anak saya ya Allah. Bukakan pintu pemahaman bagi anak saya ya Allah, agar ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, agar ilmunya menjadi kebaikan bagi dirinya dan umat manusia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lestari dawu Gusti Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sekecil apapun manfaat, beda orang saya serok, aduh me pas tangan anak tak tetigur bayan pon cak susah. Sepenting anak sampean tak kebayan repot dek manusia lain. Apa nih kalau manfaat? Umpama anak sampean tak teti pegawai cak susah. Insya Allah rezeki banyak dari jalan selain. Anak panjenengan polan seteti tak teti pejabat cak kebater. Insya Allah Allah bakal abri pangkat selebih saya selakin kulban panjenengan ben katurun kulban panjenengan teti orang setakwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, tidak usah lama-lama, sudah berapa menit ceramah saya ini, karena insya Allah besok saya masih ada kegiatan di daerah Tanjung Saleh. Insya Allah besok saya harus berangkat ke Tanjung Saleh. Saya ini Kiai Zahri dan kiai-kiai yang lain
itu hanya sekedar meneruskan amanah para guru saja, tidak lebih. Saya ini hanya sekedar meneruskan cita-cita guru saya saja. Guru-guru mulia saya mulai dari ibtida, tsanawiyah, aliyah sampai ke tingkat yang lain selalu berpesan kepada saya, "Cung, makikin sekone nak mara pakai ngak kepada manusia supaya teti manfaat ilmu nabena senaus tak pati banyak." Kalau bicara alim, di sekitar saya ini banyak orang alim, di depan saya banyak orang pintar, banyak orang hebat dan orang bijak. Belum tentu apa yang saya sampaikan lebih baik dari pemahaman sampean. Saya sadar itu, tetapi saya hanya berharap kepada Allah, walaupun lidah saya tidak sebaik lidah para ulama-ulama di sekitar kita, saya hanya berharap kepada Allah itu biar menjadi nasihat untuk saya. Yang paling sulit bukan nasihatin orang, tapi menasehati diri sendiri. Kalau cerita ke ibu gampang, tapi bercerita kepada diri sendiri itu sulit. Saya nasihatin bapak gampang, tapi menasehatin diri sendiri itu sulit. Karena kecenderungan manusia adalah selalu mengingatkan orang lain, tapi begitu lupa, begitu sulit, begitu berat untuk menasehati diri sendiri. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan tidak lebih adalah ucapan guru-guru kami yang pernah mendidik kami, yang pernah mengajar kami. Maka setiap saya sampaikan, saya berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau bukan karena kemuliaan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu, dan kalau bukan karena kemuliaan dan barakah serta kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin saya bisa menyampaikan ini kepada orang lain. Saya hanya meminta kepada Allah, sesederhana apapun yang saya sampaikan itu akan menjadi nasihat dan kebaikan bagi kita semuanya. Yuk mari kita jaga bersama-sama madrasah ini. Kita jaga madrasah yang sudah hebat ini, yang dulu awalnya kata beliau hanya serambi kecil di rumah. Hari ini Allah perlihatkan kepada umat, Allah perlihatkan kepada kita semuanya Miftahul Huda, sungguh sangat luar biasa seperti ini. Tentu kita berharap ke depan, mudah-mudahan di sini bukan hanya berdiri madrasah aliyah, karena di depan sudah berdiri pondok pesantren Nurul Anwar. Mudah-mudahan ke depan Nurul Huda mampu mendirikan perguruan tinggi agama. Tepuk tangan untuk Miftahul Huda. Bisa. Kenapa? Saya lihat potensinya besar. Di sini banyak dosen, di sini banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, mulai dari S1, S2, S3, S4, S5. Bede. Maka ada. Cuma S3 ya. Tinggal gue ngalah saya S5 saus, Bu. Jadi saya cerita tadi dengan teman-teman di belakang itu, sini punya potensi besar. Karena ini kan sudah di pinggiran kota ini. Insya Allah bisa saja terjadi, enggak usah khawatir. Karena memang apa ya, santri-santri yang dihasilkan di tempat ini kualitasnya baik. Maka insya Allah enggak usah khawatir. Yang pernah sekolah di sini enggak usah kecil hati. Apalagi yang lahir di kampung ini enggak usah khawatir. Oh, para nasarembi kan to pas engkau mepah rembi pada tengah baru ya. Pada tengah baru gitu. Mepah tak rembi Jakarta. Kenapa ke Jakarta? Dia Pak. Ulama-ulama soleh terdahulu itu bangga dengan kampung lahirnya. Kita mulai dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi salah satu karya besarnya adalah Syarah Sahih Muslim, dan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, termasuklah kitab Riyadhus Shalihin, termasuk kitab Arba'in Nawawi. Beliau itu kenapa disebut Nawawi? Beliau lahirnya di Nawa. Nawa itu di mana? Pinggiran kota Damsyik atau Damaskus Syuriah. Ada lagi namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa Asqalani? Itu nama kampungnya. Beliau lahir di Askilun, lahir di Asqalan yang hari ini berada di bawah kekuasaan Israel. Kalau Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, di Filistin. Imam Bukhari, imam ahli hadis itu lahirnya di Bukhara, Uzbekistan. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut Jailani
karena beliau lahir di kampung Jailan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kenapa disebut At-Tabari? Karena beliau lahir di Tabaristan. Ada ulama lagi namanya Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tus, karena beliau lahirnya di Ghazal. Jadi kalau Kiai Mahruz besok pakai lakab, menggunakan nama kampung ini, repot ya, repot ya. An-Naimi, oh ya, pamile TV. Oh pernah panjenengan nggih? Oh iya ya, ke Zahri An-Naimi. Oh nyaman nggih. Ari ya saya sesare. Yang kami hormati Al-Fadil, Al-Alim, Al-Murabbi, Al-Syekh Mahruz Ali Al-Farid Tengahbarui. Tak nyaman yang ganti nyari lainnya. Lancong gelu ke hari kampung di Meriang. Pon tahu saya kebeter. Coba, engkau memang pada tengah baru. Justru sampean nika syukur ke Allah. Pada tengah baru napa sih tadi banyak mak. Sawit bedeh, lanas bedeh. Napa boleh? Napa boleh? Hah? Lampedeng. Lampedeng benyangan toh. Oke kurang napa bu? Patut rengkin to terpenter banyak ada lampedeng ada bu. Oke, pancak jaga bater. Aduh, engkau parembe di nantan. Ulama-ulama saleh terdahulu itu selalu bangga dengan nama kampung kelahirannya sendiri. Masa kita malu? Kalau saya misalnya nanti dipanggil orang, dari mana kampung lahirnya Ustaz? Wow, Al-Maranti. Oh gila lebur ke. Al-Maranti kok. Di mana itu? Ya ada lempet aja sare. Lagi omongan sampian santri apa saya dan gula santri niki Zahri An-Naimi nyaman. Santri apa saya abdina mondok nang pondok pesantren Nurul Anwar. Pesara kiai nah. Kita Kiai Mahruz Al-Farid Tengahbarui. Tinggal tak apa kiai. Nek congoco bila boleh congoco kiai. Laku tak bisa gula. Para tretan, para rabu saja. Poin yang mau saya sampaikan bagian akhir adalah berterima kasihlah kepada Allah. Pebanyak sampai syukur ke Allah. Tapi kalau pain mator sekelangkong de guruna potrana panjenengan saja. Insya Allah ilmuna bekal teti ilmu sebaraka semanfaat ben seabri kesayan dari dunia kantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat milad yang ke-35 untuk Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Parit Tengahbaru. Semoga ke depan madrasah ini semakin lebih bermanfaat, lebih maju, bahkan lebih hebat. Bukan hanya merubah kuburaya, tapi bahkan bisa merubah Indonesia. Dan Miftahul Huda insya Allah bisa merubah peradaban dunia Islam ke depan semakin lebih baik. Tepuk tangan untuk Miftahul Huda. Dan terakhir, hutang dunia pendidikan Islam, hutang terbesarnya adalah kepada dunia pesantren. Pesantren di Indonesia berdiri sudah lebih dari 3 abad. Menjelang abad ke-17 pesantren sudah berdiri di Indonesia. Sementara pendidikan formal itu baru ada pada abad ke-19. Pendidikan itu baru ada di Indonesia, pendidikan formal hanya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Tetapi pondok pesantren yang mewarnai perjalanan keilmuan orang-orang Indonesia, terutama kaum muslimin di Indonesia, sudah dimulai dari kurang lebih 340 bahkan 350 tahun yang lalu. Pondok pesantren sudah ada di Indonesia. Bahkan kiai dan pondok pesantren termasuk salah satunya yang menggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Maka santri-santri, siapapun Anda, selagi Anda masih santri, ingat bahwa Indonesia adalah milik Anda. Santri tidak boleh merusak Indonesia. Justru santri yang harus mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk santri. Gak usah khawatir kalau tahun 70-80 ibu-ibu banyak yang tidak mau mengambil menantu santri. Tanyakin, minta ngalak santri manton. Oh, coba sarungan netok.
keboro sarongan, kelawa sarongan. Bu, jangan hitung sarungnya, tapi cukup sekak dito bisa os. Tahu saja yang langsung bahaya lagi, okay? Ini banyak anak-anak di bawah umur. Terima kasih untuk waktunya. Motor saya langkung banyon sapora, langkung dek para ustad, dek para kiai, para muallim, para mudarris, para murabbi. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sederhana dan apa adanya, ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.